subuh pada Jumat dan Sabtu saja. Jumat dan Sabtu, ataupun Sabtu dan Minggu saja. Boleh tidak kunut. Selainnya harus kunut. Akhirnya ada jemaah yang menutup. Apakah dulu itu Nabi itu kalau hari Sabtu dan Minggu itu tidak kunut? Akhirnya sudah yang mereka yang menjadi persoalan itu semua diusir, semua sudah nggak boleh begitu. Ya, jadi itu masalah-masalah khilafiyah yang mestinya itu sudah selesai. Ya, itu masih diamalkan lagi. Maka yang penting itu penyakitnya itu adalah al-jahl, kebodohan itu dalam memahami teks Al-Quran Karim dan bagaimana cara mengambil itu istinbat daripada hukum daripada itu. Jadi yang penting itu ngaji terus, ngaji kalau seandainya semakin banyak ilmunya semakin toleran. Ya, demikian. Allah mahdi qaumi itu belajar. Itu begitu ya. Jadi saya mendoakan kepada mereka supaya kita Allah aslah dzata bainina, ya, washrah suturana wa aslah dzata bainina. Jadi washrah dzata bainina itu yang paling penting, ya. Wa wassalam akhrijna ya Allah min dzulumati ila nur. Itu doa-doa setelahnya khutbah Jumat itu bisa dijadikan wa aslah dzata bainina. Yang penting kerelaan untuk saling menghargai pendapat yang lain. Masalahnya itu tidak mau terima, kecuali kita harus memaksakan diri, harus begitu. Kalau tidak, min ashabinnar, seperti yang neraka itu mereka itu sendiri itu gampang-gampang saja. Ini masuk neraka, dasar begini. Kalau satu masalah masih khilafiyah dan para ulama itu masih berdebat, jangan asal-asalan menuduh orang lain itu menjadi kafir. Itu ada yang menjadi masalah itu adalah takfir, itu saja yang menjadi masalah itu takfir wa tabdi'. Karena apa Nabi sendiri kita tidak pernah memberikan orang itu menjadi tabdi' itu kamu bid'ah ya. Tidak ada contoh-contohnya yang diperlihatkan oleh Nabi ini adalah bid'ah itu. Nabi paling tidak meluruskan perilaku orang-orang yang salah. Tidak langsung kamu itu bid'ah begitu. Ya. Dan kita harus tahu punya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Amrina itu harus dipahami sebagai sesuatu yang menjadi hak prerogatif syariah. Amrina. Umur muslimin misalnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu adalah prerogatif daripada hak daripada manusia untuk menjalankan pekerjaannya, hal yang bersifat duniawiyah. Ya, misalnya bengkel dan lain sebagainya, itu bukan urusan syara, itu namanya umur dunia. Auliyaul umur. Jadi misalnya bagaimana hukum lalu lintas, aturan ini itu adalah umur dunia, itu bukan dalam wewenang syara. Terbatas itu tentang bagaimana ibadah, bagaimana itu akidah, bagaimana akhlak dan lain sebagainya. Itu saja itu. Jadi kalau seandainya orang gampang-gampang begitu, itu tidak memahami tentang man ahdatsa fi amrina hadza. Dan harus dibedakan antara adat dan ibadah. Adat dan ibadah. Kalau haul itu ya itu merupakan budaya saja. Itu bukan tahlilan, itu budaya saja itu, ya. Karena isi daripada tahlilan itu adalah mendoakan orang yang telah meninggal dan mengirimkan pahala. Mengirimkan pahala. Lihat di dalam itu Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, segala kebaikan yang diperoleh oleh seseorang boleh ditransfer kepada ayah bundanya. Itu juga. Ya, saya tulis di dalam nomor keistimewaan Al-Quran. Terima kasih Kiai atas jawabannya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nanti kesimpulan akan dilanjut. Monggo. Ya, singkat, padat, cepat. Berisi, bermutu, berkualitas. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Budianto dari Temanggung, mahasiswa Pasca Sarjana HKI SPI Salatiga. Pertama, sebagai prolog, saya orang Temanggung dulu sempat kaget jadi terkenal karena ada terorisnya, Bapak. Jadi terkenal Temanggung ada terorisnya. Terkait hal tersebut, ketika memahami Al-Quran seperti yang disampaikan Romai tadi, adakah di situ hubungannya dengan mereka belajar Al-Quran itu dengan era digitalisasi yang seperti sekarang, sehingga mereka bisa mengakses dari manapun juga tanpa ada sanad guru yang jelas. Sehingga muncul dua pertanyaan. Yang pertama, adakah hal-hal isu-isu kontemporer seperti tadi ada takfir, ada takwid dan seterusnya itu adakah hubungannya dengan proses pembelajaran dalam memahami Al-Quran? Yang kedua pertanyaannya, sejauh mana pentingnya sanad seorang guru dalam mempelajari Al-Quran terkait misalnya dalam hal yang terjadi seperti akhir-akhir ini. Katanya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dua pertanyaan. Sama hukumnya bertanya, cepat, ringkas, padat. Agak kelamaan tadi. Nggak usah pakai prolog. Matur suwun Yai, yang hendak saya tanyakan, adakah satu ayat di dalam Al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan mengenai bentuk negara Indonesia itu sendiri? Kenapa? Karena kalau tadi proses dari mulai taskir, kemudian tasrif, takfir, itu mereka punya cara untuk menginfiltrasi pemahaman demikian kepada di ruang-ruang, bahkan di pemerintahan ada. Itu bermula karena memahami bentuk negara Indonesia sendiri itu masih negara yang tauhid. Kalau kita coba jelaskan dengan kitab kuning, katanya kitab kuning itu tandingan Al-Quran. Padahal kalau kita ngaji di Bughyatul Mustarsyidin misalkan, sudah jelas di sana bahwa Fa'ulima ana ardo Jawa bahwa kholifa ardo Jawa Darul Islamin istilahim alaiha sabiqan qoblal kufar, itu jelas. Tapi ketika kita jelaskan kepada mereka yang menganggap kalau bentuk negara ini masih tauhid kafir, kita jelaskan pakai kitab kuning, katanya tandingan Al-Quran. Lah, coba kita jelaskan pakai Al-Quran yang secara eksplisit. Mungkin ada ayat mengenai bentuk negara atau kewajiban membentuk negara, apakah harus berplatform Islam dan sebagainya. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, radikalisme itu apakah berasal dari cara belajar yang salah? Kalau saya simpulkan begitu. Apakah era medsos saat ini ya? Yang kedua, apakah penting sangat seorang guru dalam belajar tentang Al-Quran? Memang dari mana dia itu mempelajari Islam. Makanya di dalam ta'lim alala kanur tanadul ilma illa bisittatin sa'unbika ammatna anha zaka'an wa hirsun wa istibar wa bulughatun wa irsyadu ustadin. Jadi ini penting itu, wa irsyadu ustadin matul zaman. Jadi seorang guru yang ikhlas, guru yang alim, guru yang ingin menjadikan anaknya itu menjadi anak yang saleh. Itu yang paling. Kalau yang itu kan dari mana-mana ya. Sehingga dengan demikian kurang baiklah kita itu mengikuti proses yang seperti itu, kecuali orangnya sudah masyhur bahwa itu adalah orang Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu nggak apa. Masalahnya ini adalah para perilaku medsos itu dari kalangan NU, dari Muhammadiyah sedikit, itu dibandingkan dengan yang samanya ribuan, sementara kita masih baru puluhan itu aja, kurang. Dan pertanyaan itu perang opini, ya perang opini. Ya, jadi oleh karena itu diharapkan para mahasiswa di sini juga menggunakan medsos itu bukan untuk main-main, bukan untuk kesenangan, tapi untuk share
hal-hal yang sangat bagus ya. Saya tuh ya, sering mengisi di dalam oase Al-Quran saya itu sampai berapa ratus gitu. Sampai sekarang sudah terbitkan sudah 10 kali dicetak gitu ya. Baik, jadi ini harus hati-hati. Kalau lihat anak kita itu memegang ini, hati-hati juga. Disangkanya baik. Disangkanya itu adalah yang paling benar sendiri. Yang paling bagus berhadapan langsung dengan seorang guru. Harus yang kedua apa? Yang kedua berkaitan dengan negara Indonesia sendiri di dalam Al-Quran itu ada dari negara itu persoalan umat. Persoalan umat. Silakan dibicarakan di antara para umat. Amrum syura bainahum. Tapi negara seperti Indonesia ini, itu negara yang tidak bertentangan dengan Islam. Karena amrum syura bainahum. Indonesia bisa dikatakan Indonesia karena di dalamnya ada orang Muslim, ada orang yang non Muslim, ada yang dari suku-suku, berbagai macam suku-suku itu. Oleh karena itulah yang sering dikatakan oleh Gus Dur itu adalah untuk apa orang itu mendirikan negara. Gus Dur mensitir satu cendekiawan dari orang Paris, orang Prancis itu. Apakah juga Presiden Prancis pada masa lalu tujuannya apa orang mendirikan itu? Ya, jadi kalau seandainya kita itu ingin mengislamkan, itu susah banget. Walau syaa Allah la ja'alakum ummah. Allah sendiri mengatakan Allah itu mampu saja menjadikan seluruh dunia itu Islam semua. Tapi Allah membiarkan orang itu memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan ya tentang apa namanya itu, inni wajadtu imra'atan tamlikum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha qauman yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana syaitan. Itu Saba ya, Saba Balqis ya. Balqis itu ada. Dan Al-Quran sama sekali tidak mengkritisi tentang bentuk negaranya itu. Inna wajadtu imra'atan tamlikum wa utiyat min kulli syai'. Begitu juga di dalam surah Yusuf, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqarat. Malik ya. Di dalam Nabi Musa itu jadi Fir'aun. Dan digambarkan tentang bagaimana. Dan bagaimana misalnya pada masa Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu adalah merupakan kerajaan. Memang pada saat itu yang paling tepat itu adalah kerajaan. Munculnya apa namanya itu eksekutif, yudikatif, kemudian legislatif itu adalah kita mengikuti falsafah daripada John Locke ya, falsafah dari John Locke yang dari sana itu karena melihat masa lalu mereka itu antara baru Jewish, kaum baru Jewish dan kerajaan itu saling dalam rangka untuk mencegah masyarakat itu. Jadi ada dari Rijalul Kanisa itu ikut terlibat di dalam hal itu. Akhirnya yang terjadi itu kalau begitu sudah kita revolusi Perancis 1779 itu dan mereka melakukan persamaan, persaudaraan, kebebasan, khurriyah, wal ukhuwah itu adalah karena akibat daripada perilaku kerajaan dan dari perilaku para Rijalul Kanisa yang semena-mena. Oleh karena itulah Maria Antoinette itu akhirnya dipenggal kepalanya dan diarak ke Sodoma. Itu karena masalah mereka. Jadi akhirnya pembatasan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan Islam itu pada masa Nabi itu tiga kekuasaan itu dipegang sendiri oleh Nabi. Nabi adalah penguasa tunggal pada saat itu. Tapi Nabi kan seorang yang nabi. Bagus sekali. Nabi sudah selesai dengan sendirinya sendiri. Nabi tidak ingin apa-apa. Semua harta bendanya diwariskan semuanya. Untuk kaum muslimin, Nabi tidak meninggalkan apa. Apakah ada seperti itu? Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan budaya, hal-hal yang berkaitan dengan umur nas, yang penting itu apakah itu bertentangan dengan Islam atau tidak? Ya, jangan dicarikan ada dalilnya apa tidak. Nah, jadi di sini misalnya kemanusiaan,
yang dari ketauhidan itu ada di dalam. Bahwa orang Nasrani menafsirkan sendiri ya silakan saja. Kemudian Persatuan Indonesia ya bagus, wahda Indonesia gitu. Yang penting itu bagaimana caranya kita mengisi Pancasila, mengisi kemerdekaan itu, mengisi Indonesia dengan nilai-nilai yang luhur. Ayo kita saling berlomba antara NU dan Muhammadiyah. Tapi sayangnya NU itu selalu ketinggalan dengan Muhammadiyah. Ya berapa ulu berapa rumah sakit bisa diambil, berapa tuh ya macam-macam. Mereka punya triliunan. Dan NU itu memang ditakdirkan menjadi ahli doa saja. Kalau kirim arwah itu, makanya generasi NU harus pinter-pinter menghafalkan doa. Doa, terutama doa setelahnya ada orang perkawinan itu penting itu. Karena mungkin amplopnya juga ada begitu. Doa kalau orang mau berangkat haji itu perlu punya umroh, doa mau orang. Doa seperti itulah. Jangan lupa menghafalkan arwah. Ila hadratin Rasulullah SAW. Wal ikhwan dan abiyal Rasulullah Mustafa Rasulullah Wassalahin. Aulia itu saat jauh terus semakin banyak arwahnya, insya Allah semakin jadi penting itu karena itu kebutuhan masyarakat ya, tapi tidak perlu ada satu jurusan seperti itu. Tapi ada fikul Jum'ah, fikul zakat, fikih apa, sehingga mahasiswa kalau sudah terjun ke masyarakat, disuruh apa saja bisa, suruh jadi imam bisa, ya, suruh memimpin tahlil bisa, suruh memimpin apalagi bisa, semuanya bisa semua. Saya kira belum ada ya, jadi pada hal ini silakan saja, apakah kerajaan, apakah dalam bentuk republik, apakah dalam bentuk seperti di Inggris itu apa dia Perdana Menteri ya, silakan saja, karena itu urusan manusia. Allah tidak akan campur tangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan manusia itu. Jangan sampai kita meminta kepada Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan dalam bentuk yang sudah konsep itu enggak. Tapi nilai-nilainya itu harus ada. Apa nilainya sebagai seorang yang pejabat publik? Pejabat publik yang penting itu adalah keadilan, yang penting kejujuran, ilmu kejujuran, ya. Inna khairal man ista'jartal qawiyyu amin, ya. Begitu juga qalu anna yakunu lahu mulku 'alaina wa nahnu aqbil wa lam yus'atan min al-maqala inna Allah astafahu 'alaihi wa zadahu basqatan fil 'ilmi wal jism. Basqatan fil 'ilmi itu adalah pejabat publik itu. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Jadi keadilan itu penting. Dan orang pejabat publik tidak boleh mengikuti hawa nafsunya dia sendiri. Kemudian begitu juga pada waktu Nabi Yusuf itu meminta agar supaya beliau itu ada kekuasaan ilmu dan hafizun ali. Hafiz artinya dia itu pengker ya, menjaga keuangan. Ali mempunyai keluasan dalam bidang keilmuan. Itu karakteristik pejabat publik di dalam Al-Quran memang ada seperti itu. Yang paling penting adalah amanahnya. Baik, demikian saja. Terima kasih atas jawabannya, Yai. Menarik saya kira bahwa untuk mencari segala sesuatu hukum dalam Islam itu tidak yang dituju maka ada dalilnya tidak. Tapi apakah Islam itu melarang atau tidak? Sesuai dengan kaidah usul fikih al-aslu fil asya al-ibahah wa illam yakun dalilan ala tahrim. Sehingga ketika Islam tidak melarang dan membolehkan, maka sesungguhnya tidak perlu dicarikan
dalil-dalil argumentatifnya. Sehingga dalam jawaban itu praktis beliau mengatakan tidak ada namanya darul kufar, darul harb untuk Indonesia ini. Saya kira ini menarik dari jawaban beliau terkait dengan yang dipentingkan apa? Keadilan, kejujuran, dan hal-hal yang paling prinsip dalam hal itu. Maka ketika beliau menyampaikan apakah belajar dengan medsos itu diperbolehkan, dalam hal perkembangan zaman diperbolehkan, asal dengan catatan mengetahui mana yang kredibel dan mana yang tidak kredibel, sehingga di situ dibutuhkan syarat yang terhadap guru-guru yang akan menjelaskan materi yang dibutuhkan. Mungkin tambah lagi atau sudah cukup? Ya, karena mohon maaf beliau setelah ngisi di Kartasi Wau tadi belum sempat untuk dikton, ketika langsung ngisi di tempat ini. Saya khawatir ketika nanti memaksa setengah jam atau 5 menit akan berakhir buruk kesehatan beliau. Karena kalau mau dikatakan beliau dipaksa berpuasa waktunya masih sore. Jadi yang penting juga ya, tapi ada salah satu kata bahwa apakan doa karena akan berbaru dengan amplop. Itu dulu ya. Kalau tentang goreng sekarang dengan amplop di transport. Baik, saya kira begitu. Tapi kita minta closing statement dari beliau sebelum kami tutup. Ya, sekaligus doa. Sekaligus doa. Mungkin closing statement ya untuk bekal bagi kami ketika kami mengkaji Quran dan ingin menerapkan Quran itu dalam kehidupan yang kami miliki. Saya sekaligus nanti mohon doanya ya untuk keberkahan kami semua. Syukur ada doa yang diamanahkan kita untuk kita amalkan ya, menjadi amalan kita. Sudah saya minta. Terima kasih. Kita ikuti ya. Saya bacain doa ya. Terus ikuti ya. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba nabiyyik wa hubba kitabik wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ulangi lagi. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba nabiyyik wa hubba kitabik wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa yang selalu saya panjatkan untuk diri saya sendiri juga. Sebab kalau sudah kita cinta kepada Al-Quran, maka kita akan berjuang ke depan. Kemudian pesan-pesan yang lainnya adalah bahwa yang penting orang hidup itu ada satu amalan yang terus dikerjakan sepanjang hidup. Walaupun hanya satu ayat, tapi yang penting itu adalah ikhlas dan istiqomah. Cari amalan yang kita bisa lakukan. Walaupun hanya membaca tabarakalladzi bi setelah maghrib, itu yang penting dibaca setiap malam, setiap waktu. Ada satu riwayat tentang surah Al-Munjiyah itu, ada seorang yang penuh dosa, tapi tiap malam membaca Alif Lam Mim Tanzil. Pada waktu meninggal, Munkar Nakir sudah siap-siap akan mengadab orang itu. Sudah siap-siap, begini tinggal dia apa saja, ibaratnya sudah ini sudah rumahnya sudah tinggal. Tahu-tahu surah itu menjelma menjadi makhluk yang misterius dan lapar kepada Allah bahwa ini adalah orang yang selalu takut membaca diriku sendiri. Oleh karena itu, karena biasanya orang NU itu adalah senang wiridan. Jadi salah satu di antara wiridan yang perlu kita jadikan istiqomah kita itu apa saja yang kita pilih. Yang penting itu adalah istiqomah dan ikhlas. Jadi yang afdhalul amal ma dawama alaihi shabar. Afdhalul amal apa? Jadi yang paling penting itu adwam wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزقني حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب من يحبك وحب عليك قريب منك. اللهم اجعل حبنا لهذا القرآن أحلى من المسلمين وجمعها. حبنا لهذا أحلى من العسل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين من عبادك الصالحين ومن عبادك الصابرين ومن عبادك الشاكرين ومن عبادك الصابرين. واحشرنا مع زمرة أولاد المقربين الذين أنعمت عليهم بالنبيين الصالحين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara. Mohon maaf yang baru datang, nanti silakan lihat rekaman di YouTube. Semoga YouTube-nya dihapus. Tapi yang paling penting, mari kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdal bersama-sama. Ini ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.